kondisi hari ini betul-betul dirasakan minimnya perhatian pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, terutama di Kabupaten Kampar, kita kembali ke Tutur Podcast Channel. Hari ini kita mau bahas tentang terutama soal agrobisnis dan hal-hal yang lain lagi. Kenapa ini menarik? Karena memang Kabupaten Kampar adalah sebuah kabupaten di Riau yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalau istilah di sini bahwa Kampar ini minyak di atas, minyak di bawah. Artinya punya kandungan minyak bumi dan juga punya produksi kelapa sawit. Dan ada lagi yang belum tergarap, yang tidak agak terabaikan. Apa itu? Agrobisnis. Nah, agrobisnis ini adalah sebuah bisnis yang berbasis pertanian, yang itu sebenarnya bisa diperuntukkan kepada kelompok menengah ke bawah. Nah, sore hari ini hadir kami undang seorang usahawan muda yang memang selalu bergelut di dalam dunia agribisnis dan selalu gelisah untuk selalu memberikan perhatian kepada petani-petani untuk bisa berkiprah atau paling tidak memanfaatkan peluang agribisnis ini. Nah, sekarang hadir di tempat kita di studio Tutur Podcast ini Bung Indra Noval. Beliau ini berasal dari sebuah desa di Kecamatan Kampa, itu Desa Pulau Birandang, dan terkenal sebagai seorang usahawan yang selalu giat mengajak petani-petani untuk berhimpun mengelola lahan-lahan kosong atau mengelola petani-petani yang memang kurang modal, itu dihimpun entah itu dalam bentuk koperasi atau dicarikan bapak angkatnya. Nah, sekarang kita tanya saja, Bung Indra Noval. Ya, Bang Haji. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bang Haji. Bagaimana Anda menilai tentang perkembangan agribisnis, peluang agribisnis di Kabupaten Kampar? Terima kasih, Bang Haji. Jadi memang akhir-akhir ini agak hangat pembicaraan agribisnis. Itu ketika kita dan negara-negara lain berhadapan dengan pandemi COVID ini. Biasanya kita berbicara masalah agribisnis ini hanya di waktu-waktu tertentu. Tetapi kondisi terakhir dari masyarakat paling bawah sampai masyarakat paling atas, maksudnya kalangan bawah dan atas, berbicara masalah pangan. Masalah pangan tentu tidak lepas dari usaha agrobisnis. Nah, usaha agrobisnis yang saya maksud di sini, Bang Haji, adalah usaha pertanian yang mencakup semua aspek, itu peternakan, perikanan, pertanian sawah ini dan hortikultura, Bang Haji. Nah, di tengah-tengah COVID sekarang ini, petani-petani tadi merasakan enggak dampaknya? Saya melihat kalau untuk petani yang betul-betul ada kegiatan usaha, saya rasa mereka lebih sedikit bisa menghadapi COVID ini. Contohnya untuk petani hortikultura, mereka punya tanaman sayuran, baik itu tanaman sayuran umur pendek maupun umur panjang, mereka punya, sehingga ini bisa menekan kebutuhan biaya rumah tangga mereka, Bang. Apalagi kalau sempat mereka ini ada petani aktif, petani sawah, padi, dan mereka sudah swasembada di keluarga mereka, sehingga jauh sangat terbantu keadaan ekonomi mereka terhadap kondisi pandemi hari ini. Sekarang problematika petani kita di bawah itu untuk mengembangkan agrobisnis tadi apa itu kira-kira? Misalnya apakah itu agrobisnis hulunya gitu atau hilirnya? Begini, Bang Haji, jadi saya melihat kondisi hari ini betul-betul dirasakan minimnya perhatian pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian ini. Pertanian di sini bukan termasuk sawit, Bang Haji, ya. Pertanian saya maksud tadi ya, adalah perikanan. Kita keluarkan dulu sawit. Sawit dulu. Jadi usaha di luar sawit ini betul-betul perhatiannya agak kurang dari pemerintah. Kalaupun ada perhatian, contoh nanti ada bantuan untuk kelompok tani, tapi kelompok tani ini sering kelompok tani
yang diadakan secara instan, bukan pelaku-pelaku yang memang berusaha secara konsisten, kontinu dan terus-menerus untuk usaha ini. Nah, yang itu tak tersentuh sepertinya. Tidak. Saya berani mengatakan tidak karena untuk wilayah Kampar dan sekitarnya, untuk pelaku-pelaku agribisnis ini saya berhubungan dekat dengan mereka. Baik itu untuk peternakan ayam potong, perikanan apalagi memang sangat dirasakan hari ini, Bang Haji. Apa sesungguhnya yang paling mendasar keluhan mereka terhadap kurang perhatian itu? Apakah soal bibit atau soal infrastrukturnya atau soal pemasaran atau apa gitu? Oke, Bang Haji. Jadi untuk wilayah Kampar, bicara khusus Kampar pada khususnya dan Riau pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh petani itu, saya bicara dulu masalah peternakan, Bang Haji, karena Iya. saya memang bergerak di peternakan khususnya broiler. Berapa banyak peternak di Kabupaten Kampar ini? Kabupaten Kampar dulu waktu ada bantuan dari pemerintah dana bergulir, itu populasi itu hampir 2 juta populasi, Wih, Bang Haji. banyak juga itu. Tetapi sampai hari ini seleksi alam sudah terjadi. Seleksi alam maksud saya yang bisa bertahan sampai detik ini paling banyak itu tinggal puluhan orang aja lagi, Bang Haji. Wih, itu lebih 98%. Nah, itu luar biasa. Apa persoalannya mendasar sehingga mereka terseleksi secara alami itu? Nah, begini, Bang Haji. Jadi sektor peternakan broiler ini, yang potong ini, ada 2 pola usaha yang dijalankan oleh peternak di Kampar, Riau, dan mungkin di Indonesia pada umumnya. Pertama adalah peternak yang bermitra dengan perusahaan. Bermitra dengan perusahaan ini, Bang Haji, maksudnya peternak itu hanya menyediakan kandang dan peralatan. Perusahaan inti nanti menyediakan bibit, makanan dan obat-obatan serta plus teknisnya. Nah, permasalahan di kemitraan ini adalah masyarakat tidak ada jaminan untung, tapi tidak ada kerugian. Sudah bisa dipastikan tidak ada kerugian. Begini, peternak itu harus mencapai target. Kalau di peternakan broiler itu ada namanya FCR, feed conversion ratio. Kalau tidak tercapai feed conversion ratio ini, peternak plasma tidak mendapatkan apa-apa. Penunjang untuk mendapatkan FCR yang disesuaikan dengan perusahaan ini adalah kualitas bibit yang bagus dan kualitas pakan yang bagus. Dan peternak plasma tidak bisa meminta harus mendapatkan DOC yang bagus dan pakan yang bagus. Apa masalahnya itu? Kok tidak bisa? Saya tidak paham ini, Pak Haji, karena memang peternak dengan perusahaan inti itu ada surat perjanjian kerjasama, tidak bisa komplain kita untuk masalah bibit dan pakan ini. Memang dari dinas pertanian itu ada regulasi yang mengatur minimal berat DOC itu 37 gram. Ketika di bawah 37 gram sudah bisa dipastikan nanti kalau tidak ada perawatan yang bagus pasti akan merugi. Nah, pengawasan tentang regulasi yang telah dibuat itu oleh pemerintah gimana? Saya kebetulan Ketua Asosiasi Peternak Mandiri Riau, Bang Haji. Jadi pertemuan baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan dihadiri oleh semua stakeholder pemerintah maupun swasta. Tapi hanya konteks pertemuan saja, Bang Haji, tapi tidak ada follow up-nya. Hadir dinas pertanian, peternakan, ketahanan pangan, bahkan dari kepolisian. Ini menyangkut masalah harga nanti. Ada kesimpulan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Hal ini disebabkan oleh yang memegang kendali dunia peternakan ini ada perusahaan-perusahaan besar, dan Kampar adalah markas dari semua perusahaan peternakan yang ada di Riau. Berapa banyak di Kampar ini perusahaan besar? Saya menyebut satu persatu, Bang Haji. Ada Carum Pokpan, ada Malindo, ada Sabas Indonesia. Ini yang memiliki kemitraan untuk di Kabupaten Kampar pada khususnya. Nah, mereka inilah yang punya kendali terhadap bibit dan makanan. Nah, jadi itu yang pertama, Bang Haji. Yang kedua, peternak mandiri. Peternak mandiri ini, Bang Haji, adalah peternak yang betul-betul kalau kami membahasakan ini peternak rakyat. Karena mereka ini mewakili peternak yang sanggup memelihara populasi dari 500, 200 ekor, 300 ekor, 1000 ekor, 2000 ekor. Mereka ini beli bibit sendiri, makan sendiri. Nah, yang ingin saya titik beratkan di sini, Bang Haji, adalah
proteksi oleh pemerintah. Nah, yang untuk mandiri kota tadi soal pemasarannya kan susah juga mereka tuh, enggak? Insya Allah tidak maju. Enggak ya? Tidak maju. Nah, terakhir di pertemuan di tingkat provinsi, kebetulan waktu itu di Dinas Peternakan Provinsi, saya meminta waktu itu dikeluarkan aturan yang jelas khusus untuk Riau, jangan berebut pasar antara perusahaan yang mempunyai pabrikan dengan peternak mandiri ini. Malah yang saya hampir mengemis pada saat itu meminta peternak mandiri ini bikinlah regulasinya supaya kami dapat memasarkan contohnya ke hotel-hotel yang ada di Riau. Karena untuk Pak Haji ketahui, ayam-ayam yang ada di hotel di Riau ini itu dipasok dari Jawa, Pak Haji. Bukan dari itu ayam beku, Pak Haji. Berapa kebutuhan mereka itu memasok? Lumayan banyak, Pak Haji. Banyak ya. Banyak, itu ratusan ton artinya juga. kalau diserahkan ke kita Kampar cukup bisa sama kita tuh. Malah lebih, Pak Haji. Cukup. Nah, jadi tapi sebatas konteks kesimpulan saja dan tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Makanya peternak mandiri, kami memang berharap peternak mandiri itu, kami pernah hiring ke DPR Kabupaten, Provinsi, dan beberapa DPR Kabupaten lainnya menyangkut keberadaan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pabrikan ini, yang sepak terjangnya, pengembangan ekspansinya itu di Kampar Pelalawan Siak, Bung Haji. Itu ada namanya kandang klosos, kandang tertutup. Kami ketakutan kami ini, kalau betul-betul kandang klosos ini dimiliki oleh peternak rakyat, alhamdulillah. Tapi kalau perusahaan yang berlindung di balik kandang klosos ini, tunggulah kehancuran untuk peternak mandiri di Riau di Bung Haji. Waduh, berarti peternak broiler ini di Kampar bisa-bisa habis besok semua ini. Nah, itulah Bang Haji, bayangkan dari 2 juta populasi dulu, sekarang paling tinggal ratusan ribu. Nggak ada itu ya, apa perhatian pemerintah Kabupaten Kampar kurang lah ya? Yang saya tahu pemerintah Pemda Kampar itu mengizinkan pembangunan kandang-kandang close house. Ada di beberapa titik dan rata-rata itu ditapung. Termasuk kemarin ada beberapa orang kepala desa yang OTT karena kasus itu juga. Kandang close house. Ada kongkolingkong lah ya. Kongkolingkong itu. Nah, mudah-mudahan nih pemerintah daerah Kabupaten Kampar bisa mendengar ini. Karena ini kan sebuah potensi daerah nih, bisa masuk PAD, bisa membantu tenaga kerja, bisa juga membantu kesejahteraan masyarakat kecil. Maka oleh karena itu soal peternakan ini kita harapkan pemerintah Kabupaten Kampar bisa memberikan perhatian khusus lah gitu. Harus maju. Karena ini soal urat nadi perekonomian masyarakat bawah. Nah, di bidang lainnya gimana? Apa lagi? Yang selain broiler tadi? Saya kalau di sektor perikanan, Baji, memang karena saya memegang lisensi untuk satu produk pelet, saya menilai yang swasembada ikan itu Kampar betul-betul swasembada ikan, khususnya untuk patin dan kelemak kata orang, ikan kelemak yang rata-rata berada di daerah tanah, daerah air tiris. Kalau kelebihan ikan patin Kampar ini, Bang Haji, karena kualitas airnya bagus, jadi pabrik pilet yang ada baik di Lampung yang punya Pemda Kampar sendiri, di Medan itu sangat welcome terhadap produk ikan Kampar karena yang diminta itu dagingnya putih kemerahan. Ada di kita? Ada. Di kalau Kabupaten Kampar itu memang pasti swasembada ikan untuk Kampar. Tetapi memang kita berharap lagi ke depan ada optimalisasi dari pemerintah untuk perhatian sektor perikanan ini. Sedikit permasalahan yang saya lihat untuk pemasaran ikan di Riau, khusus untuk pabrik pilet ini yang dibutuhkan kan daging putih yang kemerahan. Ini diminta pakan pabrik semua, Bang Haji. Kalau dicampur dengan pakan buatan, ini dagingnya nanti akan kuning, Bang Haji. Kita Kabupaten Kampar dengan potensi perikanan yang seperti itu, berapa banyak pabrik pelet kita? Untuk pilet yang sama maksud ini wajib lah, pilet untuk pengolahan ikan. Kita kan udah alhamdulillah yang dicanangkan dulu dari zamannya Pak Buru dan Musin, Kaparikom, punya berlanjut Pak Ajis, akhirnya jadi ICS, Integrated Food Storage, yang di Kota Prambahan ya. Kota Prambahan alhamdulillah ada jalan. Kalau pabrik pelet ikan sampai sekarang Kampar belum punya. Yang berarti yang di Kota Prambahan itu apa? Pilet, pengolahan daging ikan teman. Nah, jadi
potensi sebetulnya. Saya tahu, saya mendengar informasi dari Dinas Perikanan, ada beberapa orang investor yang datang untuk studi kelayakan untuk pembangunan pabrik pelet makanan ikan ini di Kampar. Karena saya tahu, kita tahu Bang Haji, berapa ratus ton kebutuhan Kampar itu untuk pelet ikan yang didatangkan dari Medan. Kenapa tidak diinisiasi untuk pembangunan pabrik pelet ikan, pangkat ikan di Kampar, Bang Haji? Ya, jadi Kabupaten Kampar ini sangat kaya terhadap potensi perikanan. Sangat. Selain kolam-kolam masyarakat yang mereka buat secara di darat, kita sesungguhnya juga punya potensi waduk PLTA Kota Panjang yang luar biasa. Itu menenggelamkan 13 desa. Dengan potensi PLTA itu sesungguhnya juga memberikan peluang besar kepada kita soal perikanan air tawar. Betul, Bang Haji. Nah, sekarang saya juga tidak tahu persis apakah pemerintah daerah juga sudah menggarap secara maksimal potensi sumber perikanan itu atau tidak. Belum lagi sungainya. Kalau di sungainya kita bisa lihat keramba-keramba yang banyak sekali di pinggir-pinggir sungai. Saya kira ini sebuah potensi juga. Jadi wajar juga pemerintah Kabupaten Kampar memberikan perhatian khusus pada sektor perikanan ini. Betul, Bang Haji. Ini masuk juga enggak nih petani-petani perikanan ini dalam garapan bersama supaya dia diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya gitu. Masuk, Bang Haji? Masuk ya? Ada bapak angkatnya juga tuh? Benar, Bang Haji. Kalau khusus untuk daerah Kampar sampai ke Kuok, ini memang ada beberapa orang pelaku, mereka mensuplai bibit dan makanan. Nanti setelah dibesarkan, setelah ukuran panen, nanti mereka tangkap, ambil, kemudian hitung biaya produksi berapa sisa, itulah untuk apa? Untuk petani. Dan ini baru dilakukan oleh tahap-tahap individu yang mempunyai modal, terutama memang banyak di daerah Kuok nih, Bang Haji. Kuok ya. Ada daerah Kuok. Dinas Perikanan sendiri gimana perhatiannya? Saya rasa kalau Dinas Perikanan, saya tidak tahu persis karena program-program perikanan saya tidak terlalu hafal, Bang Haji. Tetapi setakat ini yang saya lihat, karena bagaimanapun berkembangnya usaha perikanan khususnya Patin ini sampai sekarang tentu tidak lepas dari campur tangan dan bantuan perhatian juga dari Dinas Perikanan. Dinas Perikanan ya. Cuman memang sama-sama kita tahu, Bang Haji, anggaran minim sekarang. Kalau dulu Bang Haji kan ketua DPR dulu, saya tahu itu, Bang Haji. Jadi banyak bantuan bibit, bantuan makanan. Kalau sekarang Bang Haji jangan berharap itu lebih ke Dinas Perikanan. Ya, Itulah dia persoalannya. Sebenarnya ini kalau jadikan sebuah potensi yang bisa dikelola secara elok oleh pemerintah daerah, bukan tidak mungkin ini bisa menjadi pemasukan PAD pendapatan asli daerah di bidang perikanan, di bidang tadi peternakan. Ini kan peternakan ini dengan 2 juta, hampir 2 juta ya, hampir 2 juta boiler tadi itu sebuah potensi besar ini untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, termasuk juga bidang perikanan. Kira-kira sektor apa lagi yang menarik di dalam agrobisnis ini yang perlu dikelola selain yang 2 tadi? Jangan kita lupa, Bang Haji, kita tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan ayam kalau kita tidak ada beras, Bang Haji. Ya. Kita tidak bisa makan kita, Bang Haji. Saya miris buat Bang Haji, saya miris sekali. Saya sempat nengok keadaan sawah sebagian besar di Kampar ini hanya 1 kali dalam setahun cocok tanamnya. Sementara di lain sudah 3 sampai 4 kali, Bang Haji. Kampar hanya 1 kali. Kenapa itu? Saya tidak tahu, Bang Haji. Atau karena memang lahan sudah dialih fungsikan, enggak? Sebagian besar ya. Tapi Jadikan ruko, dijadikan rumah, perkebunan sawit. Mungkin Bang Haji ketika berjalan dari Pekanbaru arah ke Bengkinang, mulai dari Desa Purambai sampai ke Simpang Kubu sampai ke Batu Belah, Bang Haji tengok sebelah kiri. Begitu selesai panen, lahan dibiarkan sampai panen sampai bercocok tanam berikutnya. Kenapa tidak? Atau mungkin karena infrastruktur yang kurang, dak. Misalnya aliran drainasenya atau apa nama itu, bendungan untuk mengalirkan air itu. Bisa jadi, Bang Haji. Saya lebih menekankan di sini, Bang Haji, lahan yang dibiarkan tidur begini saja. Kalau seandainya tidak bisa untuk sesudah panen padi, periode keduanya sudah tidak bisa bertanam padi, kenapa tidak komoditi lain, Bang Haji?
banyak potensi yang lain. Saya tidak tahu Bang Haji, apakah secara kebetulan dulu di zamannya Pak Burhanuddin Husin dan kebetulan Bang Haji sebagai ketua DPR-nya Kampar swasembada pangan, dan pernah saya ikut itu pertemuan, ada acara sesudah panen dihitung dan Kampar swasembada pangan. Apakah ini program pemerintah atau memang pada saat itu etos petani itu memang tinggi, saya tidak tahu Bang Haji. Mungkin Bang Haji lebih tahu lah sana itu. Sebenarnya kalau dari segi budaya kita justru diuntungkan karena orang-orang Kampar ini kan perempuannya kan kecenderungannya ke sawah, kan itu. Tapi akhir-akhir ini kan sudah berkurang, sehingga kan kita kan jarang juga mencari nengok laki-laki yang turun ke sawah, yang umumnya kan perempuan. Nah, perempuan ke sawah ini sudah mulai berkurang kalau saya lihat. Apakah itu juga faktornya sehingga dia jadi lahan tidur gitu? Sebetulnya itu bisa jadi Bang Haji. Tetapi dengan bantuan alat mesin pertanian itu kita tidak terlalu membutuhkan lagi terlalu banyak tenaga kerja karena sudah dibantu dengan alat mesin pertanian Bang Haji. Ya. Jadi terasa sekali Bang Haji ketika pandemi COVID sekarang ini, informasi yang beredar di masyarakat bawah itu putusnya beras dari Sumbar, putusnya beras dari Palembang, ini akan bikin kacau. Sehingga pada saat awal-awal ada isu lockdown lah, isolasi daerah segala macam lah, masyarakat itu berbunung beli beras di warung itu. Atau longsor gitu ya. Atau longsor. Itu kita harga nanti naik Bang Haji. Ya. Padahal kalau kita garap secara maksimal, kebutuhan kita cukup di kita. Udah bisa dipastikan cukup Bang Haji, apalagi kalau sempat diadakan cocok tanam 3 kali dalam setahun. Nah, ada komoditi yang padi PB atau orang masyarakat kita itu cuma 3 bulan 4 bulan kan panen. Jadi sekarang penggarapan lahan-lahan tadi tidak 3 kali setahun lagi panennya. Cuma 1 kali setahun Bang Haji. Saya melihat ada potensi sangat besar ya? Ada potensi yang sangat besar. Ini yang masalah sawit juga Bang Haji. Ketika padi cuma 1 kali dalam setahun sesudah panen, saya pernah mempertemukan kepala dinas peternakan pada saat itu dengan salah satu pabrikan pakan ayam yang ada di Medan. Ada peluang yang sangat besar, lahan tidur dan replanting yang ratusan ribu hektar di Kampar itu ditanam jagung pipil. Itu potensinya luar biasa Bang Haji. Mungkin untuk 1 hektar jagung pipil ini marginnya itu sampai 21 juta per hektar. Jagung pipil itu untuk apa itu? Di dunia manusia ini, di dunia kita, makanan pokok kita beras Bang Haji. Tetapi di dunia peternakan, jagung ini dibutuhkan kayak buaya lapar Bang Haji oleh perusahaan-perusahaan pakan itu untuk makan ya. Pakan ternak Bang Haji. Nah, contohnya macam Gorontalo ada ciri khasnya jagung. Kampar kenapa tidak harus ada ciri khas? Karena wilayah kita yang kedua. Kalau dari segi agrobisnis itu apa ciri khas Kampar yang bisa kita munculkan di situ? Sampai setakat ini baru ikan patin Bang Haji. Ikan patin ya. Baru ikan patin Bang Haji. Yang saya tahu Bang Haji ya, baru ikan patin. Kan patin pun tidak begitu maksimal kayaknya enggak. Artinya menjadi ikon enggak sama kita? Ikon ya Bang Haji. Bisa jadi ikon, tapi banyak potensi lagi yang bisa dikembangkan Bang Haji. Contoh, produksi turunan dari patin ini nanti seperti pilet ikan yang ada di apa ini, di Tobrahan, itu sesudah dipilet, itu produk sampingnya Bang Haji, itu nanti bisa dijadikan untuk pakan bebek, pakan lele, pakan patin lagi untuk diolah ulang. Iya. Jadi ada nilai ekonomis juga di situ, dan ini harus ditangkap sebagai potensi juga harus dikembangkan. Nah, pengembangan itu cukup nggak fasilitas kita, SDM kita misalnya, fasilitas kita? Kalau memang ada item-item bisa dikembangkan secara turunan-turunan dari itu, kalau SDM yang tidak ada kan cuma juga. Kita udah maju sekarang nih Bang Haji, kita udah maju. Kalau dulu memang hanya terbatas pendidikan lokal masyarakat kita. Kalau sekarang sudah berada di semua jurusan, banyak anak-anak kita putra-putra Kampar ini bertebaran di seluruh Indonesia yang bekerja di berbagai itu Bang Haji. Ya. Saya melihat potensi begini Bang Haji. Kampar sampai saat ini BUMD, kalau saya tidak salah itu hanya mengolah tanam Bang Haji. Ya, betul. BUMD itu sekarang saya lihat juga tidak begitu jalan. Tapi kan kalau memang agrobisnis di tingkat pedesaan, kenapa tak BUMDes saja yang diberdayakan? Mestinya begitu. Setiap desa kan punya BUMDes. Mestinya kenapa begitu. Tidak BUMDes ini diberdayakan?
Ada beberapa kepala desa mungkin punya ide dan punya gagasan. Ada mereka sudah berkembang ke ayam petelur Bang Haji. Ayam petelur ini potensinya sangat besar sekali. Ada saudara kita Bang Firdaus Wei di Silam itu sudah sampai 5.000-an ekor mungkin ayam petelurnya. Dan beliau juga sempat mengasistensi untuk BUMDes yang di Sipangkupu yang membuat ayam petelur, ayam layar. Ini potensi sangat bagus Bang Haji. Itu yang saya maksud. BUMDes itu kan masing-masing desa punya BUMDes. Kemudian kan ada anggaran dari ADD kah, atau memang dari pusat bantuan ke BUMDesnya, atau dari provinsi dan yang lain. Yang ini kan bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di desanya. Nah, paling tidak di desa Pulau Birandang, kenapa tidak didorong BUMDesnya untuk bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat petani itu? Sekarang di samping berharap dari pemerintah, tentu masyarakat harus proaktif Bang Haji. Macam BUMDes tadi, BUMDes punya anggaran. Tetapi memang apakah keterbatasan SDM di tingkat desa itu atau minimnya inovasi-inovasi. Tapi saya berharap mungkin di channel ini, channel Bang Haji Tutur Podcast ini, mungkin bisa menjadi penggugah barangkali untuk BUMDes, kepala desa ataupun inovator-inovator lain barangkali yang ayo sama-sama kita bergerak di bidang pangan. Nah, ini memang perlu semacam pencerahan kepada pengelola BUMDes, karena saya melihat BUMDes ini lebih banyak mengarahkan anggaran mereka untuk ada yang buat SPBU mini, ada yang membuat toko atau menjual sembako, bangunan, bahan pokok dan yang lain-lain. Nah, kalau saya setuju bahwa memang harus BUMDes ini paling tidak membantu meringankan upaya-upaya daripada petani-petani kita ini. Entah itu kita beri modal, entah kita ambil pemasarannya, BUMDes yang mengelolanya. Pokoknya ada peran BUMDes di situ, sehingga bisa menjadi PAD pula bagi BUMDes, bagi desa, pendapatan asli di desa. Benar Bang Haji. Karena ADD itu sebetulnya hari ini ADD-nya di penerima di desa itu umpama 1,6 miliar. Untuk kepala desa yang punya ide dan punya gagasan, ini bisa beberapa desa mungkin contoh kita bisa searching di Google. Itu tidak bisa PAD-nya sampai melebihi dari nilai ADD yang mereka terima. Tapi ini memang meminta keseriusan. Nah, jangan ada lagi ya politik praktis untuk usaha-usaha yang ada di desa tersebut. Karena kebanyakan, maaf nih Bang Haji, BUMDes itu dikelola oleh keluarga kepala desa. Ini menjadi catatan Bang Haji, ini menjadi catatan. Jadi itu masuk KKN itu. Ada mungkin yang lain, sektor yang lain yang belum. Saya rasa itu secara umum mudah Bang Haji. Pada intinya kita berharap dan kita mengimbau baik itu kepada pemerintah, sektor pangan, betul-betul saya menjanjikan semua kalangan butuh pangan, dan juga sektor swasta, ayo bergerak bersama-sama Bang Haji. Potensi sangat besar sekali. Baik, saya kira memang ini sebuah kajian yang menarik warganet. Ada masukan banyak untuk pemerintah daerah Kabupaten Kampar bahwa sektor ini sebaiknya memang disentuh, didorong, diberdayakan, sehingga selain bisa mensejahterakan masyarakat di grassroots, juga bisa menjadi PAD bagi desa maupun bagi kabupaten. Jadi Bang, terima kasih sudah diundang ke podcast Tutur ini Bang. Mungkin barangkali lebih digali di sektor pertanian ini Bang, karena saya mau nanti Abang dudukan, menghadirkan di sini Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Peternakan, sehingga bisa sama-sama sinkron kita. Jadi yang mendengar, melihat, menyaksikan channel Abang ini tahu komitmen pemerintah untuk sektor pangan ini Bang Haji. Petani bisa kita hadirkan juga ya? Ya mesti Bang Haji. Nanti kita cari waktunya yang pas. Oke, terima kasih Bang Haji. Mungkin demikian yang diskusi kita pada sore hari ini, yang bisa kita bahas. Mungkin lain waktu nanti akan kita sambung lagi, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.